wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa, Ahmad. Mungkin doa Ahmad. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Untuk hari ini, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan mengatur dulu ya kehadiran kalian ya. Tolong ya Ibu panggil namanya, angkat tangannya ya. Cecilia, Ahmad Zainal Yusuf. Oke, hadir semua nak ya hari ini ya. Oke, Ibu akan menjelaskan topik kita pada hari ini tentang disiplin belajar. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan metodenya, yaitu tentang brainstorming. Ya, brainstorming, surat pendapat. Di sini kalian boleh mengemukakan pendapat, ide, gagasan ya. Di sini juga tidak ada pendapat yang salah, gagasan yang salah atau ide yang salah gitu ya. Itu mengenai curah pendapat gitu ya. Kalian nanti sebanyak mungkin ide yang kalian keluarkan boleh ya. Nanti ya, tidak ada kata salah gitu ya. Kita briefing dulu ya. Oke, berdiri dulu dong. Berdiri supaya instruksinya clap. Ya, clap. Instruksinya dengarkan. Siap ya? Coba ya. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu akan menyajikan materi tentang disiplin belajar. Ya, silakan kita lihat materinya. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa itu belajar? Oke, ada yang tahu? Ya, silakan Ahmad. Menambah ilmu. Menambah ilmu. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa itu belajar? Silakan ya. Proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan besar. Oke. Ya, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari, gitu ya. Disiplin. Ya, disiplin belajar. Disiplin belajar adalah suatu sikap mental untuk mematuhi aturan tata tertib dan sekalian pengendalian diri, menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berasal dari luar, sekalipun yang mengkang dan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Ya, tujuan disiplin belajar. Tujuan disiplin belajar adalah menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencangkuk demi masa depan, gitu ya. Oke, sekarang Ibu bagi dua kelompok ya. Dua kelompok di sini
membahas tentang tujuan disiplin belajar, terus ciri-ciri orang yang disiplin belajar itu seperti apa ya. Untuk kelompok 2, silakan kalian berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar gitu ya. Boleh beserta contoh ya. Oke, silakan berdiskusi. Ada yang sudah? Belum? Nanti curahkan ya, yang ini juga. Sudah? Oke, nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 tadi tujuan ya? Iya, dan ciri-ciri. Ya, dan ya ciri-ciri. Oke. Kemudian kita silakan kelompok 1 ya. Nah, kalian boleh mencurahkan ide, gagasan, pendapat kalian itu. Tidak ada yang boleh mengkritik ya. Karena setiap pendapat itu tidak ada yang salah, ya. Setiap ide yang dikeluarkan itu tidak boleh dinilai salah, ya. Oke, tujuan dari disiplin belajar silakan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kenapa? Ya, tujuannya ya. Tujuan dari disiplin belajar. Siapa namanya? Uci. Oke, Uci akan membahas tentang tujuan disiplin belajar. Silakan Uci. Ibu, tujuan disiplin belajar itu adalah menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencabut demi masa depan. Oh, itu. Oke, ada dari teman-teman yang lain nggak tujuan dari disiplin belajar? Silakan. Tujuan dari disiplin belajar. Boleh. Dari teman-teman yang lain? Boleh. Ya, silakan. Mengajarkan kepatuhan kepada siswa dan memberikan kenyamanan kepada siswa dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar serta mengembangkan dan mengembangkan diri sendiri dan mengarahkan diri sendiri. Oh, itu ya tujuan dari disiplin belajar. Ada lagi nak? Ada lagi? Yuk, ada lagi? Ya? Nah, dari kelompok 2 tujuan belajar. Ada yang udah tahu tujuan belajar? Coba arti tujuan belajar, disiplin belajar. Setelah berdiskusi, kelompok kami menyimpulkan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar adalah harus memiliki manajemen waktu yang efektif dan efisien, memperhatikan keadaan fisik siswa, memperhatikan psikis siswa, memperhatikan kondisi lingkungan belajar siswa. Dapat. Disiplin ya, tujuan disiplin belajar. Oke, lanjut kita. Ada lagi nggak dari disiplin belajar? Tujuan disiplin belajar? Ada. Tujuan? Oke, dari kelompok 1 lagi. Ciri-ciri siswa ya? Disiplin belajar. Silakan, Besti. Silakan Besti. Ciri-ciri siswa yang disiplin belajar: Satu apa? 1. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, ada lagi? 2. Bisa manajemen waktu. Oke, Taat kepada peraturan yang ada. oke boleh.
kelas sebelum kelas. Lagi dari kelompok 2 disiplin tujuan siswa yang memiliki ciri-ciri disiplin belajar. Ada dari kelompok 2? Selalu membuat tugasnya tepat waktu. Oke. Membuat tugas tepat waktu, disiplin belajar ya tujuannya. Ada lagi Dimas? Ada lagi? Mematuhi peraturan di sekolah. Oke, Fatih? Mendengarkan pelajaran penjelasan guru dengan baik. Oh, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ahmad? Tidak bermain-main waktu belajar. Oh, tidak main-main saat belajar. Atia? Tidak ngobrol saat guru berbicara menjelaskan. Tidak mengobrol. Ada lagi, Cecil? Pintar memanajemen waktu. Memanajemen waktu. Yolanda ada lagi? Tidak suka datang terlambat. Tidak suka datang terlambat. Ada lagi, Uci? Bisa berkomitmen, Bu. Bisa berkomitmen. Nah, ada lagi? Tidak keluar masuk kelas saat proses pembelajaran. Tidak keluar masuk kelas saat proses belajar. Ya. Ada lagi? Tidak menyuruh orang lain bekerja demi dirinya. Tidak menyuruh orang mengerjakan tugas. Oke. Ada lagi? Ayo. Lagi, ayo. Ada? Ya, gimana? Dalam satu kelompok mau bekerja sama dengan baik. Dalam satu kelompok bekerja sama ya. Oke. Memiliki sikap kepemimpinan. Memiliki sifat kepemimpinan. Disiplin loh saya, disiplin belajar gitu. Ya. Tujuan disiplin. Ayo ada lagi ya? Nggak ada gagasan atau ide yang salah. Ayo. Ada lagi? Sering-sering belajar sebelum ulangan. Sering belajar. Ulangan ya Pak ya. Oke. Dari kelompok 2 silakan Nak, hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar. Oke, silakan. Siapa? Igo. Ya, silakan dong. Bisa memanajemenkan waktu, Ya. memperhatikan keadaan fisik siswa, memperhatikan kondisi lingkungan belajar siswa, rutinitas belajar yang konsisten, keadaan kognitif siswa, teknik belajar yang efektif, istirahat dan nutrisi yang cukup, Oke. belajar tanpa memaksa tapi dengan motivasi, sudut pelajaran yang beragam. Oke. Ada lagi dari kelompok 2 hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar. Yo, kelompok 2 disiplin belajar. Pentingnya disiplin belajar. Yo, dari kelompok 2 silakan. Ya, Yohana ada? Hal-hal yang harus diperhatikan. Apa sih yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar? Harus memiliki jadwal belajar. Memiliki jadwal belajar. Oke, Ahmad. Terus apa lagi? Memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab, Cecil. Oke. Ada lagi, Nak? Lagi itu satu, Nak. Ayo diperhatikan. Ayo. Ada lagi. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar itu ada? Ya. Yaitu Intrinsik, fisiologis, ekstrinsik. intrinsik itu dari dalam diri ya. Ada intrinsik apa? Kayak minat, bakat, motivasi, kontraksi, serta kemampuan sendiri. Oke, itu dari apa faktor intrinsik ya dari dalam diri ya. Faktor psikologis dan faktor psikologis adalah Pendengaran, iya pendengaran, penglihatan, segera yang senang, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang menderita. Oke, itu dari psikologis kan ya. Kalau psikologis itu beneran ya. Oke, ekstrinsik itu dari dua. Ekstrinsik ada faktor ekstrinsik apa? Ahmad. Kebiasaan keluarga, penerapan anak-anak di sekolah, dan kondisi dalam masyarakat. Oke, berarti lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan masyarakat. Berarti ya.
Iya, ada lagi. Kelompok 1. Ada menjaga kesehatan. Yang penting ya menjaga kesehatan ya. Kalau kita nggak sehat, gimana lagi ya? Belajar dalam kondisi yang baik. Belajar Dalam kondisi yang baik. dalam kondisi yang baik. Oke, ada lagi nak? Tidak malu jika ingin bertanya. Tidak malu Jika ingin bertanya. jika ingin bertanya. Oke, ada lagi. Ayo. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada pendapat yang salah. Di sini kita menggunakan metode brainstorming, surat pendapat ya. Pastikan memiliki waktu tidur yang cukup. Tidak bergadang. Tidak begadang. Oke. Ya, ada lagi. Merasa alam untuk berlaku biar yang dilihat. Iya. Ada lagi. Percaya kepada diri sendiri bahwa kita bisa. Oh, percaya sama diri sendiri bahwa kita bisa, kita mampu gitu ya. Oke. Menulis dan mengatur jadwal. Oke, ada lagi nak? Yo, ada lagi ya. Ada lagi. Membuat sebuah kebiasaan agar disiplin. Ini. Yo, ada lagi? Yo, surat pendapat, ayo brainstorming, surat pendapat. Sering Ada lagi? berdiskusi. Sering berdiskusi, oke Tia, sering berdiskusi menurut Tia. Ada lagi menurut teman-teman yang lain, ayo. Sering memberikan kritik. Sering memberikan kritik. Kritik dan saran. Saran. Oh, yang bagus ya, yang positif ya. Ya. Ya, ada lagi. Ayo, keluarkan pendapatnya, surat pendapat, ayo. Ada lagi, Ci? Ada lagi, nak? Ada kelompok 2? Iya sudah. Nomor 1 sudah cukup. Oke. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Lembar kerja strategi. Boleh saya kerjakan? Ya, karena waktu kita juga sudah mau selesai. Oke, silakan nak. LKPD-nya dikerjakan. Silakan tulis ini ya. Ada nama, ada kelasnya. Ya. Ada lagi? Oke. Silakan isi identitasnya ya, nama, kelas.
Ready? Berarti kesimpulan kita yaitu tentang belajar yaitu disiplin belajar. Belajar itu upaya yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku ya, baik dalam pengetahuan, nilai positif dan materi yang dipelajari itu ya kesimpulannya. Terus disiplin belajar, sikap mental dan mematuhi tata tertib pengajaran diri terhadap aturan tugas dan kewajiban ini ya. Tujuannya menjadikan peraturan di sekolah sebagai pendukung dan dia untuk mencabut masa depan. Faktor-faktornya, faktor yang mempengaruhinya itu waktu belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, belajar dalam suasana yang mendukung, memiliki sopan santun terhadap orang tua, guru, teman, gitu ya. Terus faktor intrinsiknya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Intrinsik dari dalam itu minat, motivasi. Faktor fisiologis, Pendengaran, gizi, kesehatan jasmani gitu ya. Kalau faktor dari ekstrinsiknya, faktor itu dari luar, lingkungan, dari keluarga, kebiasaan. peraturan sekolah gitu ya. Oke, silakan. Jadi kesimpulan kita bimbingan kita pada hari kegiatan bimbingan kelas kita hari ini kesimpulannya apa ya? Dengan menerapkan disiplin belajar, kita dapat mentaati peraturan yang ada, seperti mentaati peraturan yang ada di sekolah, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Tetapi kita tidak akan bisa melakukan dan menerapkan disiplin belajar jika kita tidak bisa memanajemen waktu, menjaga kesehatan, mengatur pola hidup sehat, dan ada pun faktor-faktor yang dapat memengaruhi disiplin belajar seperti keadaan fisik, keadaan psikis, kebiasaan keluarga, dan penerapan tata tertib dan kondisi lingkungan masyarakat. Itu semua memengaruhi disiplin belajar, karena dalam disiplin belajar kita itu mengembangkan belajar. Tetapi jika dalam psikis ataupun fisik kita tidak mendukung, kita tidak akan bisa menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Jadi sangat penting untuk menerapkan disiplin belajar dalam kehidupan sehari-hari tentu. Didukung dengan ini ya, faktor ya, gitu ya, intrinsiknya gitu ya. Untuk kesimpulan kita pada hari ini, silakan Ahmad menyimpulkan materi tentang disiplin belajar kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, disiplin belajar adalah proses untuk memahami informasi dan ada banyak hal yang mempengaruhi seperti disiplin belajar dan ada banyak cara untuk disiplin belajar seperti tidak menumpuk tugas, rajin belajar, mendengarkan penjelasan guru dengan sama. Faktor yang mempengaruhi disiplin belajar ialah rasa malas atau motivasi, minat, kemampuan kognitif, lingkungan masyarakat, kebiasaan atau rutinitas. Ada faktor Pendengaran, penglihatan, kebugaran jasmani, lalu yang terakhir mental. ya, berarti yang dari fisiologis itu penglihatan ya, pendengaran ya. Oke, kegiatan kita pada hari ini sampai di sini layanan kita yang kita laksanakan ini layanan bimbingan klasikal alhamdulillah berjalan lancar ya. Semuanya aktif berbicara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide ya. Setiap individu sudah aktif, sudah mengeluarkan pendapatnya. Menurut pendapatnya apa sih itu, apa sih ini gitu ya. Sudah bagus, sudah aktif semua, mengeluarkan ide dan pendapatnya. Oke, baiklah untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini ada baiknya kita tutup
kegiatan kita pada siang ini. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Amin. Ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.